atas salib, Bang. Berkurban. Kurban di atas salib. Maka muncul pertanyaan, dia dikurbankan kepada siapa? Kalau dia turun ke bumi mau menyelamatkan, dia kan Tuhan. Dia tinggal mengatakan, aku menyelamatkan kamu. Dosamu semua telah kuhapuskan. Semua dosa-dosa kalian sudah aku hapuskan. Selesai perkara. Ya. Selesai. Tapi ini kok dia harus berkurban. Dia harus ada kurban di atas salib. Maka muncul pertanyaan, kalau orang-orang Yahudi dulu berkurban untuk Tuhan, mempersembahkan untuk Tuhan, Yesus ini kurban untuk siapa? Dia itu bukan lah mati, Bang, di atas salib. Mati menyerahkan nyawa. Mati dibunuh oleh manusia. Bangkit hari ketiga. Nah itu dipersembahkan kepada siapa? Kematiannya itu tidak dipersembahkan untuk siapa-siapa. Nah, karena sudah, gimana itu? Tujuannya mati apa? Tujuannya mati supaya tergenapilah apa yang telah difirmankan sebelum dia mati. Apa itu, Bang? Sebelum dia mati, dia akan mengatakan, anak manusia itu nanti diserahkan kepada manusia. Nah, diserahkan kepada manusia. Manusia, ya. Dan ketika hari dia bangkit dari tempat orang mati. Oke, berarti Yesus ini dipersembahkan kepada manusia, diserahkan kepada manusia, menjadi korban. Kepada manusia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, berarti Yesus dipersembahkan kepada manusia kan, Bang? Ya, manusia itu manusia yang tidak mengenal Tuhan. Iya, siapa yang mempersembahkannya kepada manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan ini? Tidaklah yang mempersembahkan dia. Jadi dia mempersembahkan dirinya sendiri. Ya, biarlah tergenapi apa yang telah tertulis sebelum dia mati. Maksudnya mempersembahkan diri sendiri itu dia bunuh diri kah atau gimana? Tidak bunuh diri. Lalu? Tetapi dengan memikul salibnya. Memikul salib. Maksudnya gimana itu, Bang? Memikul salib itu maksudnya dia bunuh diri, dia apa salibnya gimana gitu? Dia gantung dirinya sendiri. Ya, begini, Bang. Tuhan Yesus itu kan mati dibunuh di kayu salib. Nah, itu dibunuh, Bang. Itu dibunuh. Ya. Dibunuh, Berarti ada yang membunuh kan? Ada. Berarti ada yang mempersembahkan. Bukan dipersembahkan. Jadi dibunuh untuk apa? Dia memikul dosa-dosa orang yang bersalah, tetapi dia bukan orang dosa. Tadi katanya dibunuh, abangku. Iya, dengarkan dulu, Bang, ya. Maaf ya, Bang, ya. Iya. Tuhan Yesus itu dihukum dia karena kebenarannya. Yesus dihukum karena dia melakukan kebenaran. Ya. Yang hukum siapa? Di apa itu, Bang? Di Yahudi itu kan. Karena di sana ada hukuman di sana, hukum Taurat yang mereka pakai waktu itu lagi. Jadi, berarti Yesus ini dihukum oleh orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi itu kan bukan Yahudi sendiri, Yahudi. Karena ada orang Farisi itu kan yang apa namanya itu, kalau di Indonesia ini mungkin orang-orang adat lah namanya itu ya. Oh, iya. Jadi dia dihukum karena Yesus ini orang benar. Ya. Kenapa yang dihukum bukan orang yang bersalah? Kenapa justru orang benar yang dihukum, Bang? Begini, mungkin kalau dia tidak melakukan seperti itu, mungkin manusia tidak ada pertobatan. Mungkin manusia tidak ada pertobatan. Oh. Maksudnya ketika Yesus dibunuh, dia dibunuh, kemudian yang bertobat di situ siapa? Manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini masih bertobat gitu? Iya. Semua potong off cam boleh ya? Saya lanjut aja simak. Lanjut. Maksudnya, Bang? Ya, begini ya. Maksudnya gimana, sahabat ini? Ya, begini, Bang. Tuhan Yesus itu dihukum dan dibunuh oleh orang-orang Farisi karena salah orang-orang nenek moyang sebelumnya. Saya berikan contoh. Ya. Iya. Hukum Taurat
mengatakan darah gantinya darah, gigi gantinya gigi, ya. Hukum Taurat sebelumnya ya. Itu Iya. ada tertulis di buku-buku Alkitab lama itu. Iya, Jadi Ulangan, Tuhan Yesus iya. mengatakan, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bukankah kalian pernah mendengar, ya, darah gantian darah, gigi gantian gigi. Tapi saya katakan sama kamu sekarang, jangan engkau membunuh. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Ya tadi Ya. bertentangan itu, bertentangan kata Yesus itu bertentangan kepada orang-orang Farisi itu. Mm-mm. Ya. Dan di hukum Taurat lagi Bang, tertulis di sana kan pada hari ke-7 itu harinya Sabat, ya kan? Jadi tidak boleh ngapa-ngapain di situ. Ya, tapi Tuhan Yesus melakukan apa itu, menyembuhkan orang yang sakit, ya, menyembuhkan orang yang lumpuh dan memetik padi. Maka bertentangan sama orang-orang Farisi itu. Makanya berencana orang itu untuk menghukumnya. Hmm. Ada Dan salah satu itu Bang. Oke, di setelah dia dihukum, Ya. dia dihukum, hukumannya Ya. itu adalah hukuman mati. Betul. Itu ada nggak manfaatnya itu hukuman mati terhadap Yesus? Ada. Ada manfaatnya. Ada. Kepada siapa manfaatnya itu? Kepada manusia sekarang ini. Berarti pelaku kejahatan yang melakukan kemudian pembunuhan terhadap Yesus itu bermanfaat bagi kita. Tidak. Nah tadi abang katakan apa barusan? Ya. Tidak bermanfaat. Karena orang Nah, itu. tadi abang katakan bermanfaat bagi orang sekarang ini. Mana yang betul? Kematian Yesus itu yang bermanfaat bagi kami orang Kristen Bang. Tapi kalau tidak berguna sama kami. Berarti Ya. Yesus mati dan itu bermanfaat bagi Anda. Tidak. Kalau kematian Yesus itu bermanfaat kepada kami. Nah, Tapi kematiannya itu dipersembahkan kepada siapa kematiannya? Kepada dosa-dosa manusia. Iya, kepada dosa-dosa. Yang nerima tumbal itu siapa? Manusia yang bertobat. Yang mengikuti jejak dan jalannya bagaimana mengikut salibnya. Berarti Yesus ini dipersembahkan kepada Kristen. Bukan kepada Kristen Bang. Kepada siapa? Bagi yang percaya kepadanya. Iya, kepada Kristen lah itu. Karena hanya Kristen yang percaya terhadap kematian itu. Berarti penjahat mengorbankan Yesus kepada Kristen. Betul ya? Tidak. Lah, kemana lagi? Gini Bang, itu dulu sebelum Yesus mati, Iya. sebelum waktu dia masih ada di bumi, di dunia ini, Kristen Iya. belum ada. Nah, iya memang, makanya memang tidak ada hubungannya penyaliban itu terhadap Kristen. Nanti Kristen hadir lalu memungut cerita penyaliban itu sebagai jalan keselamatan orang Kristen. Padahal sebelumnya kan tidak ada orang selamat karena salib. Gimana, Bang? Makanya saya bertanya, Yesus ini kurban. Ya, Kurban yang disalib. Ya. Kemudian itu korban dari para pelaku kejahatan. Kan begitu. tidak juga Nah. kejahatan. Karena di satu daerah itu Bang, Abang ini tinggal di mana? Di Jawa Barat, Jawa ya? Jawa mana ya? Saya Jawa Bali, Bang, Jawa Bali. Jadi Ya. pasti di sana kan ada hukum adatnya kan? Iya. Ya, di waktu itu juga begitulah pada saat itu di daerahnya tinggal di Yerusalem itu pasti hukum adatnya inilah yang dimaksud hukum adat ini. Barang siapa yang bersalah maka dihukum mati. Ya, terus penjahat melakukan pembunuhan terhadap Yesus, terus hubungannya dengan Kristen yang muncul belakangan apa? Yang membunuhnya ini bukan penjahat juga. Oh, bukan penjahat. Ya, Jadi pahlawan. bukan pahlawan juga. Karena di sana, aku bilang tadi, karena di sana kan ada istilah hukum adat mereka. Hukum adat Farisi, orang-orang Farisi itu kan. Ya, hukum Ya. adatnya
Yang orang benar dibunuh gitu. Bukan itu bang, bukan orang benar yang dibunuh, orang yang bersalah. Oh, berarti Yesus ini orang bersalah. Yesus ini karena dia mengatakan kebenaran dan menuntut kebenaran, maka orang itu menganggap dia salah. Ya, Oh, berarti berarti salah hukum. Salah sasaran berarti, Bang. betul. Orang itu. Oh, berarti Yesus ini salah tangkap, korban salah tangkap dia. Dan juga bang, karena mereka nggak mengenal Yesus itu siapa. Ya. Yang betul yang mana, Bangku? Ini korban salah tangkap atau korban sengaja tangkap? Ingat bang ya, Ya. orang itu tidak mengenal sebelumnya siapa itu Yesus. Ya, sebelum dia mati. Orang-orang sudah kenal dia itu Mesias, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Ya. Ah. Tetapi Terus, mereka tidak mengenal itu Tuhan. Hanya nah, mereka orang Kristen ini yang kenal kalau Yesus yang manusia ini Tuhan. kan mengenalnya, kami mempercayai. Nah, ini yang bagus ini. Dari mana Kristen yang tidak hadir di situ bisa tahu kalau itu Tuhan? Bukan Siapa yang ajar? Siapa yang ajarkan Kristen kalau itu Tuhan? Boleh saya balik nanya? Iya, silakan. Nah, bagaimana orang Islam itu mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi, sementara tidak pernah jumpa dulu sama si Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad datang di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah. Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad gigi nu congkang. Kira kau doa dalam Makassar. Pakai bahasa Makassar. Ngapa bunuh? Kuning. Woi, anak hombes. Anak hombes Anak hombes gigi na congkang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik. Cuma gigi na congkang. Gimana kau? Erko debat dalam bahasa Makassar. Erko, kau enak guys. Omongan lagi dari kampung Sabar dulu PKI. Bang, anggap saja iklan. PKI. Beliau gangguan jiwa udah lama. Mamaknya bilang dia sudah berapa kali menidurin neneknya. Jadi dia kena pentungan tetangga. Berarti nanti gandra, saya mau. Ya. Jadi dulu dia pernah memperkaos kucing, digebukin sama masyarakat, kena bagian sini. Bate dari kekek sombon nama sombon benen no. Ni ambag sama Muhammad penjahat kelamin ah. Ambag sama penjahat kelamin di Muhammad ka belum maka. Oi, semua ama nu sagam benen nu ni kan keluar lagi sagam. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Oke, lanjut Ya, ini Bang. iya, saudara bocil ini dari mana? Pesi Barat Bang Zuma. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan, Masya Allah. Ya, Bang. Iya. Iya, ada yang bisa dibantu? Yang saya ini cuman mau bertanya Bang. Sama Bang di atas ini atau kepada Bang Zuma boleh. Ini mengenai Apa itu? tentang apa ya? Ajaran Paulus itu dan ajaran Yesus apakah itu sama atau jauh berbeda Bang? Beda. Beda Bang. Kalau Yesus yang nabi beda. Kalau Yesus yang keluar dari kubur sama. Justru Yesus yang keluar dari kubur itulah yang mengajarkan Paulus. Oh berarti Nabi Isa yang kita yakini di dalam Islam dan Yesus yang diyakini orang-orang Kristen itu tidak sama Bang? Tidak sama. Oh iya. Karena setahu saya Yesus yang mereka yakini itu yang keluar dari perut Bunda Maria. Sedangkan yang kita yakini juga Nabi Isa itu yang keluar dari perut Siti Maryam juga Bang. Iya, tapi Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan, sedangkan Yesus itu Tuhan bagi mereka.
Oh iya iya. Iya. Silakan dilanjut Bang. Oke, thank you. Biar kami berdua dulu ya diskusi ya. Iya Boleh ya Bang, iya Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Siap. Oke, lanjut, saudara. Ya. Kenapa bisa naik lagi nih? Itu yang tadi. Kenapa naik lagi dia? Orang Arab itu. Kenapa jadi error? Kenapa bisa error? Oi bone, anjo mainin nu sama nu kek. Kok bisa ya? Langsung naik dia, kenapa ya? Tunggu ya teman-teman ya. Kayaknya ada yang salah deh. Oh ini. Oi boneng, ama nu ni kan rai saka Muhammad ratir sudah kayak ini keke sombonna. Nah, ini bahasanya ini teman-teman. Bahasa dia ini, dia mengatakan orang tuanya dia itu diperkaos sama dia sendiri, kata dia. Gila orang ini. Udah gila ini. Orang gila ini. Kata dia habis memperkaos mamanya sendiri katanya. Waduh. Gila ini. Gila ini. Teman-teman yang ada di Makassar, coba direkam dulu. Saya kasih kesempatan Anda rekam, cari dia. Oke, rekam dia mami. Oi bone, amma non jari bidadari. Berarti nanti keke sombong narateri di surga saka Muhammad. Mainin nu kowe, ajar bidadari. Saya nggak punya, saya tidak pernah hujat dia ya teman-teman. Aparat yang nonton ini, saya tahu bahwa aparat pada nonton ini. Silakan Anda lihat kelakuan ini seorang non-muslim. Nih, coba lihat nih. Perhatikan dia. Perhatikan. Coba lihat, perhatikan. Aparat, jangan lagi katakan saya yang menghujat, saya yang bikin ricuh. Nih, lihat nih. Anjari bidadari. Atam kita surga ya. Saya tidak minta dia naik sendiri teman-teman. Jadi boleh dikatakan bahwa dia lagi dia naik sendiri, saya tidak naikkan. Oi bone. Nah, coba. Oi bone. Coba perhatikan, lihat ini ajaran kasih, lihat coba. Bone. Oi bone gigi jongkang. Bone. Gigi direkam teman-teman. Suba alias Nuralin anta amantagiri hombes tampakna PKI makana sipakna singkama PKI erogena paenteng HTI iya kuisengi bekas anggota na FPI. Hai, bidadari jian malu, dikiki sombong sagan Muhammad Nabi cabu. Oi, badanmu, anjo, dikiki sombong. Sebab anjari bidadari, dengan sagan Muhammad. Ini teman-teman bisa dicari tempatnya ini, lokasi di mana dia. Makanya saya kasih kesempatan dia live supaya teman-teman kita bisa tahu titik koordinatnya dia berada di mana gitu. Kalau sudah ada informasi turunkan dari tim, saya turunkan. Ya sabar ya teman-teman. Lagi dilacak posisinya dia. Sabar moko bone. Posisi dia lagi dilacak. Sabar. Posisi lacak taradidi. Ngomong aja terus, ngomong sesuka hati kau. Boneng, oi boneng, semua boneng, gigi na pasu, gigi na congkang, bibire kapala na bibire apa lagi? Disenji, kau tiba-tiba balu
sampai kana maray ko kana marintoy na pawagiri Rikomalno tanran na babali-bali lompa na sundalaganda maka bulam maka hoy anak daya anak humbes amantang iring markas na PKI anak sundalaga uwe amma nuanyo jari bidadari mainin na pa jari bidadari ha Disikek sombon na saga Muhammad ratri suruga lander na lano nisanjanto ha kanyo lano germo dalil na KS 7833 alano napasadiay baine yang siap di gandra hoe Kenapa juga sendala? Kenapa tidak bicara? Bicara memang ke belakang. Ini sendala ga? Bicara ke boning. Semua boning gigi basuh. Boning gigi basuh gigi na asulu dalegam gigi na asulu dalegam gigi basuh 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 gigi basuh. Oke, teman-teman sudah kopi ya. Kita ingat ya, saya tidak pernah menaikkan orang ini. Jadi itu sama seperti dia sedang menolak. Saya nggak pernah minta dia naik. Sama dia sedang menolak masuk ke komal kita, menghujat Allah, menghujat Nabi Muhammad, menghujat orang tua saya juga, dan menghujat Islam secara keseluruhan. Nah, jadi kalau ada apa-apa ke depannya, ya saya lepas tangan. Karena bukan saya menaikkan beliau, dia naik sendiri. Tidak ada juga moderator yang kemudian menaikkan beliau. Kenapa? Karena akun saya tadinya, begitu saya periksa pengaturan, ternyata siapapun yang minta langsung otomatis naik. Gitu. Oke ya, teman-teman. Itulah cerminan agama sebelah itu, cerminannya itu aslinya. Kalau dia itu stres, enggak gitu. Tidak mungkin tersusun begitu bahasanya. Itu bahasa kebencian memang. Takut sama orang itu bang ya. Gimana? Merinding aku mendengar kata-kata orang itu. Iya itulah. Oke saudara, lanjut. Jadi kalau misalnya Yesus itu kurban, yang mengorbankan siapa? Dirinya sendiri atau ada yang mengeksekusi dia? Kalau untuk dia mengorbankan diri, dia sendiri itu Pak. Jadi tidak ada yang mengeksekusi, tidak ada yang menangkap, nggak ada yang lain gitu. Yaitu orang yang tidak mengenal dia itu sebagai siapa. Karena Tuhan Yesus di kayu salib itu bisa ditangkap, maka dia berdoa, ya Bapa ampunilah orang itu. Karena mereka tidak mengenal apa yang mereka perbuat. Dan di saat dia mati, ya, ketika dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani, dan dia memuskan nafas terakhir, dan baru ada orang yang mengenal serdadu-serdadu orang itu baru mengatakan, oh benar dia Tuhan. Jadi kalau dalam agama Kristen Tuhan itu ciri-cirinya begitu. Ya, yang kan percaya kan sebegitulah bang. Berarti ciri-ciri Tuhan itu mati, kemudian bangkit. Ya. Iya. Karena hukum Tuhan, hukum Allah yang dia berikan pada perjanjian lama itu karena Hawa melanggar hukumnya, perkataan-perkataannya, maka manusia harus mati.
Oh, bukan. Kalau manusia harus mati, maksudnya yang tadi ini Tuhan yang mati kan? Ya. Syarat menjadi Tuhan. Tapi Jadi- ada satu hal. Ya. Kalau Tuhannya Yahudi itu tidak bisa mati, kenapa Tuhannya Kristen bisa mati? Kita aku bilang tadi bang, ya Yesus itu berinkarnasi. Tapi Tuhannya Yahudi nggak berinkarnasi. Yahudi beda bang. Kalau Yahudi itu agamanya itu agama tertua bang. Ya. Oh, berarti Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Kalau menurut hemat saya bang ya, karena kalau Tuhan itu di dunia ini hanya cuma satu. Ya. Iya. Tapi Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen kenapa beda? Sebetulnya bukan Tuhan yang berbeda, kepercayaan. Lah Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhannya Kristen manusia. Beda lah bang. Kalau Tuhan Yesus itu melihat kelihatan orang yang tidak percaya baginya, mengatakan dia manusia. Tapi yang percaya baginya itu mengatakan dia Tuhan. Iya, Karena maksudnya mau dikatakan dia Tuhan ke apa ke, jelas faktanya dia manusia. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan manusia. Berarti beda ya bang ya, Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen. Ini bang, kalau Tuhan sama, mungkin Tuhan Abang Jumat dengan Tuhan kami itu kan pun sama mungkin ya. Mungkin. Oh enggak bang, kami bukan makhluk, Tuhan kami bukan manusia. Bedanya ini bang, bedanya kepercayaan kita. Ya. Iya, masalahnya Anda menuhankan manusia yang dijadikan korban oleh Yesus apa? Yesus itu adalah korban yang dipersembahkan, sementara kami tidak menuhankan persembahan. Tapi Yesus itu bang bukan manusia. Dia hanya berinkarnasi sesuai yang Jadi kata dia bukan manusia, tetapi dia adalah sesuatu yang berinkarnasi menjadi manusia. ya manusia lah itu bang. Bagaimana ceritanya? Ya. Bukan manusia tapi dia adalah manusia, gimana itu? Bagaimana caranya? Berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Tapi Tuhannya Yahudi tidak berinkarnasi bang. Ya, Yahudi itu bang, begini bang. Kalau Yahudi itu berbeda loh abang, karena sama seperti kita Indonesia ini. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui ya kan. Ya, Betul. intinya terkait Tuhan. Berarti saudara sudah sepakat bahwa Yesus dan Tuhannya Yahudi itu beda. Kalau Yahudi itu bang, ya, saya bilang tadi, ulang ini. Kita Indonesia ini ada 6, sekarang ini ada 6 agama yang diakui Indonesia. Ya kan? Ya, terus? Beda kepercayaan. Seperti Muslim, beda kepercayaannya. Kami Kristen, beda juga kepercayaannya. Begitu juga Ya. orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan semuanya Kristen, bukan semua orang Islam. Di Yahudi ada Islam loh bang. Di Yahudi. Iya, bukan masalah oknumnya bang, masalah Tuhan. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah mati, Tuhannya Kristen mati. Beda lah bang. Sama bang yang ku maksud. Orang Kristen di sana di Yahudi itu pasti mereka percaya Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya, orang Kristen, orang Yahudi tidak percaya. Karena Tuhannya orang Yahudi itu bukan manusia, tidak Yang pernah menjadi manusia. Itu yang Kristen. Yang Tuhannya manusia itu kan Kristen. Makanya setelah Tuhannya ditanya, kenapa Tuhannya Kristen menjadi manusia? Ternyata tujuannya untuk menjadi korban di atas salib. Makanya muncul pertanyaan, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada umat yang percaya padanya. Berarti kalian butuh tumbal. Bukan tumbal bang. Lah, Kalau tumbal itu lain jalurnya. enggak, Yesus kurban untuk kalian. Berarti Yesus itu kalian tumbalkan demi dosa-dosa kalian, kan gitu poinnya. Iya kan? Tapi menurut kepercayaan kami bang, biarpun Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib, memikul dosa-dosa orang yang bersalah, maka kalau kami manusia ini, Kristen ini tidak sejalan dengan Tuhan, tidak mengikuti ajarannya, tidak mengikuti perkataan-perkataannya, maka kami itu sama saja juga terpikul dosanya. Yang terpikul dosanya itu hanya orang yang benar-benar tobat dan benar-benar orang yang mempunyai kasih. Iya, iya. Artinya ketika kalian saudara Kristen menerima Yesus sebagai korban di atas salib,
Berarti dia yang menjadi pelanggaran. Kok bisa ya? Bisa. Iya, oh, abang merokok. Enggak. Tunggu bang. Merokok abang ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Saudara Katolik Roma, malam. Kenapa bang, kok marah-marah? Kenapa? Kenapa? Banyak orang gila malam ini ya teman-teman. Gangguan. Merokok tadi bang, ada asap rokok tadi. Bukan asap rokok tuh bang. Asap apa, anti nyamuk. Oh gitu. Ya itulah, terdeteksi oleh TikTok. Oke ya. Jadi kalau Yesus itu tidak disalib, ya, berarti orang Kristen ini nggak selamat kan? Mungkin. Kok mungkin bang? Yang benar. Kalau tidak dia Ya, kalau tidak bangkit dari kematian Anda tidak selamat. Kalau dia tidak bangkit, lalu bagaimana? Keselamatan Anda gimana kalau dia tidak bangkit? Ya, mungkin kalau keselamatan kami mungkin tidak ada sampai sekarang. Oh begitu. Berarti kalau dia tidak bangkit, Anda tidak selamat. Betul. Nah, untuk supaya dia bangkit, apakah perlu dibunuh dulu? Ya, kan udah mati dia bang di kayu salib. Iya, itulah. Apakah perlu dia dibunuh dulu untuk dia bangkit? Udah aku bilang dari tadi bang, karena di sana itu hukum yang berat di sana itu, hukum yang melanggar hukum adat di sana itu mati. Jadi di saat dia meninggal itu, dia mati itu karena dikasih di hadapan Pilatus dia, maka Pilatus pun tidak mendapatkan kesalahan apapun dari Yesus. Iya. Intinya untuk bangkit dia perlu mati kan? Iya. Berarti yang membunuh juga berjasa kan? Tidak. Bagaimana dia bisa bangkit kalau dia tidak dibunuh? Paham kenapa yang maksud? Ya, saya sedang bertanya abangku. Ya. Kalau Yesus itu tidak bangkit, maka Anda tidak selamat. Nah, untuk bangkit dia butuh mati dulu. Nah, untuk mati harus ada yang mengeksekusi dia. Betul? Betul. Nah, Ya. berarti yang membunuh Yesus ini berjasa buat Anda kan? Tidak. Lah, kalau Yesus mereka tidak bunuh? Memang tidak bang. Memang tidak kami akui itu. Maksudnya tidak apa? Maksudnya tidak apa bang? Kalau Yesus tidak dibunuh sama mereka, ya. apakah Anda bisa Begini, selamat? Bang. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, kalau mereka tidak membunuh Yesus, apakah Anda bisa selamat? Bisa, entah apalah jalan yang lain bang. Ada jalan yang lain. Enggak, karena itu sudah dinubuatkan dia harus dibunuh. Berarti tanpa mereka Anda tidak selamat kan? Tidak. Lah, lalu Yesus bangkit bagaimana ceritanya? Kami mengakuinya keselamatan itu hanya kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, bisa nggak bangkit tanpa dibunuh? Mungkin ada jalan lain, mungkin entah apa.
Ya, kalau bangkit itu kalau mati itu bangkit. Kalau bangkit itu mati dulu, Bang. Nggak ada orang bangkit tanpa mati. Bangkit dari kematian wajib mati dulu. Bangkit dari tidur wajib tidur dulu. Nah, Yesus wajib mati, wajib supaya dia bangkit. Berarti yang membunuh Yesus ini berjasa kan? Tidak. Kok tidak berjasa, Bang? Hasil dari pekerjaannya, hasil dari pekerjaan Yesus, hasil dari pekerjaan mereka yang menyalib Yesus, yang membunuh Yesus, sampai Anda bisa selamat. Kalau kami tidak mengakui itu, Bang. Oh, berarti Anda orang yang lupa jasa. Anda orang yang tidak tahu diri. Anda tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan Anda, kan gitu? Tidak, Bang. Tidak seperti itu kronologisnya. Tidak seperti itu. Anda memotong sebuah kejadian, Anda mengambil tengahnya, padahal ada awalnya, yaitu mereka yang berusaha dengan susah payah untuk membunuh Yesus. Ternyata upaya mereka membunuh Yesus itu endingnya adalah keselamatan bagi Kristen. Mereka membunuh Yesus itu, menyalib itu karena mereka tidak mengenal apa salah Yesus. Iya, bukan itu masalahnya, Saudara Jenderal Sukran. Bukan itu masalahnya. Masalahnya pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk Kristen. Betul? Tidak. Lah, buktinya gara-gara salib Anda selamat. Ya. Nah, berarti pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk saudara. Ya. Nah, berarti iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan bagi saudara. Tidak, Bang. Loh, gimana tidak, Bang? Yesus itu disalib karena adanya propaganda iblis. Yudas dirasuki, imam kepala kemudian membuat kesaksian palsu, mereka membuat tipu muslihat, sehingga Yesus mati. Hasil daripada pekerjaan mereka, kalian selamat. Lah, mungkin mana lagi, saudaraku? Mungkin mana? Itu fakta. Jangan memotong cerita di tengah. Harus dari awal. Apa yang melatar belakangi kemudian mereka rapat, mereka kemudian sidang, mereka memutuskan perkara, Yesus ini harus mati. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, mereka kumpul. Sampai Imam Kayafas memutuskan Yesus ini harus mati, wajib. Nah, artinya setelah mereka bersepakat membunuh Yesus, maka mereka tidak menemukan kesalahan Yesus, mereka membuat-buat kesalahan, tipu muslihat, kesaksian palsu, sampai iblis harus turun tangan merasuki Yudas juga untuk menemukan tempat persembunyian Yesus. Berarti pekerjaan-pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk Kristen. Gimana, Bang? Gimana? Anda menikmati pekerjaan orang, Anda menikmati hasil jeripayah orang, tapi Anda tidak mengakui, tidak mau mengakui pekerjaan orang itu sebagai sesuatu yang baik, berjasa untuk keselamatan saudara. Itu namanya apa ya? Apa itu namanya, Bang? Ada orang yang memberikan jalan keselamatan kepada Anda. Bayangkan, dengan penyaliban itu, apa yang Anda dapatkan itu langsung masuk surga, keselamatan. Berarti orang yang terlibat semuanya itu adalah orang-orang yang berjasa bagi keselamatan saudara. Jangan mungkin itulah secara logisnya orang Abang. Tapi kalau secara logis kami tidak pernah seperti itu, Bang. Tapi faktanya itu kan yang terjadi. Ya, mungkin hukum adat mereka di sana itu seperti itu. Nah, itulah yang terjadi, hukum yang ada di sana itu yang terjadi, yang kemudian Anda nikmati hari ini. Kami tidak pernah mengakui itu. Ya, saudara hanya tidak mau mengakui, tapi faktanya begitu. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Tapi sayang, kalian tidak mau mengakui itu. Mereka itu bukan berjasa, Bang. Nah, bagaimana ceritanya Anda bisa selamat tanpa mereka? Mereka itu tidak berjasa, Bang.
Ya. Loh, bagaimana bisa Anda merasakan keselamatan tanpa mereka? Yang kami akui ini Bang, karena Tuhan Yesus itu sebelum dia mati, dia telah berkata bahwa anak manusia itu diserahkan di tangan manusia. Manusia siapa itu manusia itu? Manusia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, karena mereka kan sampai Yesus itu dibun-bunkan, hasil dari itu apa yang Anda terima? Keselamatan kan? Bukan. Lalu apa yang Anda terima dari pekerjaan mereka membun-bun Yesus? Apa yang Anda terima? Apa yang Anda terima? Neraka atau surga? Ya itu tergantung Bang. Kok tergantung Kalau saya lagi? katakan- Kenapa Ya, jadi tergantung? Fakta Maksud saya dia itu- melakukan penyaliban. Fakta mereka Maksud- melakukan penyaliban. Itu fakta, itu real. Kemudian korbanlah Yesus. Faktanya Anda selamat dari korban itu. Selamat dari pekerjaan mereka. Berarti mereka ini adalah oknum-oknum yang sangat berjasa terhadap kekristenan. Maksud saya ini Bang, Ya. maksud saya tadi, bila saya bilang tadi tergantung ini maksud saya ini, kami manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus itu atau orang Kristen itu tidak hidup semuanya kalau tidak bertobat. Hanya orang tertentu yang bertobat, yang benar-benar tobat, benar-benar mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengikuti ajaran Tuhan, itu yang hidup. Ya. Biarpun Tobat orang maksudnya Kristen- apa? Tobat maksudnya apa? Menerima pencurahan darah Yesus disalibkan. Tidak juga Bang, bukannya itu syaratnya masuk surga Bang. Apa syaratnya masuk surga di Kristen selain dari menerima salib? Ya, kita Apa? itu kasih Bang, kita harus penuh kasih. Ya. Maksudnya kasih ini biarpun tidak percaya penyaliban bisa selamat. Bisa. Oh, berarti tidak perlu salib itu kalau gitu. Ya. Misalnya kan orang Islam kan, Nah, berarti umat Islam bisa selamat dong. bisa, Oh, tanpa percaya Yesus. bisa. Oh, jadi sia-sialah kematian Yesus itu ternyata nggak berarti kalau gitu, Bang. Begini Bang. Bang Jenderal Sukran. Saya kasih dulu penjelasannya ya. Iya. Ini sekarang Kalau ini orang abang ini- sama-sama dulu. Kalau dulu Bang, semua Kristen itu mengatakan tidak ada keselamatan tanpa melalui Yesus. Sekarang kok beda Bang ya? Abang beda. Bagi yang percaya Bang. Lah iya, saya jelas dulu, Bang. saya percaya Saya Yesus jelas tapi dulu, saya Bang. tidak terima salib. Saya jelaskan dulu sama Abang ya. Mengapa saya mengatakan itu tidak ada keselamatan selain salib? Ya, mungkin manusia ya seperti orang Abang lah, orang Muslim, orang Islam. Dia katakannya kan Islam, tapi orangnya baik, dia penuh kasih, penuh menuruti dan menaati kepercayaannya, dia bisa masuk surga. Kami orang Kristen pun, biarpun kami percaya itu salib, biarpun kami orang Kristen, tapi kalau kelakuan kami selalu membuat kesalahan, melanggar hukum, itu tidak bisa juga masuk surga. Lalu buat apa Yesus disalib? Itu satu-satunya jalan, ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, ikutilah aku dan pikul salibmu. Nah itu ada salib. Berarti harus disalib. Maksudnya salib ini Bang, maksudnya salib ini Bang. Biar Apa Abang tuh? tahu. Salib ini, ya, termasuk perkataan kita ini Bang. Salib itu Bang, Iya. ya. Iya maksudnya gimana ini? Kok bisa sekarang Iya, bisa Kristen bisa percaya kalau Yesus itu tidak disalib gitu? Bukan begitu Bang. Lah, Yesus berarti mengatakan, sebelum dia mati, Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, pikulah salibmu dan ikuti aku. Dengan artinya Bang, begini. Kita ini di dunia ini, bicara ini pun salib itu Bang. Kalau kita itu mengejelekkan orang, menghina, memfitnah, itu melanggar salib gitu Bang. Tapi kalau perkataan kita keluar dari perkataan kita yang baik, yang bagus itu udah mengikuti salib kita. Mata kita ini memandang yang jelek, memandang yang hina, memandang apa, itu udah melanggar salib kita. Tapi kalau kita mengelakkan dari situ, kita berbuat baik, berbuat kasih, mengampuni sesama, itu baru salib. Enggak sembarangan semua masuk.
Berarti tidak perlu Yesus mati di salib, tidak perlu. Ya, yang ngajar kami itu mengikuti salib itu Yesus. Berarti harus itu salib itu wajib atau tidak perlu disalib? Wajib. Nah, wajib bang, wajib, Ya. wajib. Jangan lagi kemana-mana. Disalib itu wajib, dibunuh itu wajib. Yesus dibunuh wajib, dipersembahkan wajib. Sekarang bisa enggak kemudian kewajiban disalib ini tanpa ada yang melakukan penyaliban? Gimana, Pak? Bisa enggak kemudian sesuatu yang wajib ini terjadi kalau tidak ada yang melakukan? Belum tentu juga, Bang. Bisa atau tidak bisa? Kalau tidak ada yang menjadi eksekusi, bisa enggak terjadi penyaliban kalau tidak ada yang menyalib? Kalau menurut saya sih itu ya betul tidak bisa ada salib kalau nggak ada yang eksekusinya. Tapi itu tidak kami tidak Itu tidak menghargai orang pembunuh itu. lah, berarti Anda tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan Anda keselamatan. Karena Yesus mengajari kami, ya, karena Yesus mengajar kami, ampunilah sesamamu. Lah, justru karena itu harusnya Anda mengampuni mereka yang menyalib Tuhan Anda dan berterima kasih kepada mereka. Katanya kasihi musuh. Ya, Berarti Anda mengasihi penyalib Tuhan Yesus kan? Tuhan Anda kan? kalau saya tidak mengasihinya, Bang, karena di Berarti zaman Anda itu, tidak mengasihi musuh kalau begitu. Berarti Anda tidak mengasihi. Harusnya. Saya belum, pada saat mati Yesus itu belum lahir lagi kita ini, Bang. Nah, tapi hasilnya dari pekerjaan dia 2000 tahun yang lalu Anda nikmati hari ini kan? Ya, Nah, apa yang pantas Anda ucapkan kepada dia yang telah berjasa? tidak ada. Loh, kok tidak ada, Bang? Aduh, gimana ceritanya? Anda Yang saya selamat ucapkan- karena pekerjaan Yang mereka. Anda sendiri yang saya mengatakan tidak bisa terjadi penyaliban kalau tidak ada yang salib. Berarti Yang saya- wajib hukumnya Anda berterima kasih kepada mereka yang telah mau menyalib Yesus. Wajib. Tidak, Bang. Loh, kok tidak perlu? Ada nggak penyaliban tanpa mereka? Jelas ada, tapi itu tidak kami. Siapa yang mau menyalib kalau tidak ada mereka? Siapa? Yesus salib dirinya sendiri. Nggak mungkin. Abang gini, bagaimana ceritanya? Jadi Yesus bunuh diri, dia rangkai sendiri salibnya, dia gantung sendiri, habis itu dia tombak sendiri dirinya. Memang dia disalibkan, dibunuh oleh orang-orang Farisi, ya. Nah, Jadi apa tanpa akibatnya? salah dia. Tanpa Apa salah akibatnya? dia. Ya, apa akibatnya setelah dia dibunuh? Akibatnya buat Anda apa? Apa efeknya buat Anda setelah Yesus dibunuh? Dia terlihat dia juru selamat. Begitu. Maka yang pahlawan di sini siapa? Yesus atau mereka yang membunuh Yesus? Yesus. Bagaimana caranya Yesus bisa menyelamatkan Anda kalau tidak ada mereka? Dia itu, Bang, dia kan Tuhan. Kenapa harus libatkan orang lain kalau dia Tuhan? Kita tidak tahu bagaimana caranya Nah, Anda yang tidak tahu berterima kasih atau Anda tidak bisa lagi bernarasi? Bukan, Bang. Memang kami tidak berterima kasih pada orang-orang Farisi itu karena tidak jumpa juga kami sampai sekarang. Kalau Yesus Karena jumpa? Udah tiada. Kalau Tuhan Yesus kami jumpa dalam doa. Oh. Iyalah bang. Oke. Oke, Siap. Satu kata, Bang. Halo, Bang. Satu kata, Bang. Silakan. Kepercayaan kita beda-beda, ya. Iya, pasti. Jadi ada kata-kata dari sana itu mengatakan agamamu, agamaku agama. Ya. Iya. Jadi boleh sih kita membahas satu sama lain, agama satu sama lain. Boleh. Yang penting kita, nah, jadi jangan terlalu kita menjatuhkan agama yang satu lain demi kebaikan agama kita. Oh iya, oke. Karena sering saya melihat di orang-orang sana itu, mereka menjatuhkan agama yang lain
menjatuhkan Tuhan yang lain demi mengambil kepercayaan orang kepada mereka. Itu merasa itu tidak benar, Bang. Ya, termasuk yang tadi naik maki-maki orang tua saya dengan Tuhan saya dan Nabi saya kan? Iya, termasuk. Karena orang itu tadi nggak kepaham bahasanya, Bang. Apa bahasanya tuh nggak jelas di sini tadi. Beliau bahasa saya dipakai bahasa orang Makassar. Bahasa daerah sana. Iya. Oh, iya. Makanya tadi nggak kenal aku bahasanya. Iya. Jadi yang pasti bahasanya itu sangat kasih. nggak tahu aku tadi bahasanya, Bang. Jadi Iya. saya sendiri, Bang, saya dari Pulau Nias. Iya. Jadi saya berdoa untuk Abang supaya Abang lebih mengenal Tuhan kami lagi. Karena Iya. saya percaya karena si Paulus dulu dia orang yang memberontak kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah dia kenal itu Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, maka dia kembalilah bertobat. Ya. Iya. Maka saya titip kata sama Abang, semoga Abang lebih mengenal, lebih tahu Tuhan Yesus Kristus. Iya. Makasih. Ya. Jadi ada satu lagi tadi, Bang, saya lihat dari beranda saya tadi VT-nya si apa? Ini TV ya, ini TV ya. Iya. Tadi berpesan dia supaya Abang Juma katanya buka blokirnya katanya. Saya nggak pernah blokir dia. Justru dulu dari WA sampaikan ke dia. Dulu dari WA ada 2 manusia sering yang blokir saya. Edis dengan Saifuddin Ibrahim. Ini 2 manusia. 3 dengan Paul Song. Mereka bertiga ini orang-orang yang suka sekali blokir WA saya. Oke. Kalau blokir TikTok itu saya tidak tahu memblokir TikTok itu gimana ceritanya. Itu bohong itu, Bang, bohong. Oh ya, tadi karena tadi lewat di beranda saya si Edis menyatakan kalau jumpa sama atau naik di roundnya Bang Juma mohon disampaikan. Iya, saya tidak ada blokir dia, itu pembohongan, itu pembodohan. Ya. Lagian juga ngapain saya blokir? Saya bukan pengecut. Buktinya saya tidak lari ke luar negeri, saya masih di sini. Ya. Yang penakut dan pengecut itu yang kabur. Itu, Abang. Oke, Bang. Makasih Saudara Alizar. Kasih salam dari Nias. Ya, thank you saudara-saudaraku yang ada di Nias. Lanjut, Bang, lanjut. Makasih ya. Yo, Bang. Oke. Ayo teman-teman yang non-muslim, silakan bagaimana Anda menilai tadi? Silakan Anda memberikan komentar bagaimana saudara kita memperjuangkan kepercayaannya gitu ya. Menerima hasil dari kejahatan orang lain dan tidak mau berterima kasih kepada orang tersebut. Padahal efeknya menurut keyakinannya selamat masuk surga tanpa ada dihisab, tanpa ada kemudian siksa kubur, tanpa ada kemudian timbangan. Tapi mereka begitu mati langsung tancap gas menjadi pewaris surga, kan gitu ya teman-teman. Tapi anehnya mereka tidak mau berterima kasih kepada yang memberikan kemudian pekerjaan dan bahkan mengorbankan dirinya menjadi penghuni neraka kekal, yang mana pada intinya orang-orang yang menerima hasil dari pekerjaan mereka itu adalah mengakui kalau mereka masuk surga. Jadi kalau saudara-saudara kita ditanya orang yang menyalib Yesus itu ke surga atau ke neraka, kata lawan saya diskusi beberapa hari yang lalu, kalau Yudasnya itu dan iblisnya ke neraka. Kalau orang-orang Roma dan yang Yahudi imam kepala itu katanya itu bertobat katanya. Dia Yesus minta Tuhan ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi diampuni dosa katanya. Jadi yang masuk ke neraka cuman Yudas dan iblis. Nah,
Maka sama aja kan, apa yang kalian terima dari hasil pekerjaan Yudas dan iblis? Enggak ada katanya. Lalu yang menyalib Yesus siapa? Bingung. Bisa enggak tentara Roma menemukan tempat Yesus tanpa Yudas? Bingung lagi. Itu teman-teman. Jadi kita umat Islam ini, kenapa begitu indah Islam ini? Ya, sampai Nabi Muhammad SAW menerima semua pengajaran, di mana pengajarannya itu nyata bagi kita terkait salib. Beliau Nabi Muhammad tidak mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Andai Nabi Muhammad itu menjiplak agama sebelumnya atau ajaran sebelumnya, atau mencari data-data dari kitab sebelumnya, maka bisa jadi kita akan selaras dengan agama yang datang lebih dulu. Apa itu? Percaya kepada Tuhan kita turun ke bumi, dibunuh oleh makhluk. Alhamdulillah, karena Nabi Muhammad ini menerima wahyu dari langit. Jadi apa yang terjadi pada masa lampau sebelum Islam itu diluruskan oleh Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka mengatakan Nabi yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu dibunuh, disalibkan. Tapi Al-Quran membantah. Tidak, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkan. Melainkan orang yang mereka salib atau keadaan yang terjadi pada masa itu seakan-akan mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam. Oke, saudara non-muslim, silakan naik kembali. Kalau masih ada yang ingin berdiskusi, waktu dan tempat kami persilahkan. Asal jangan yang kayak tadi itu ya. Tadi itu, aduh ngeri kali. Mudah-mudahan bisa diamankan lah. Bahaya itu kalau dibiarkan. Takutnya anak-anak Makassar temukan dia entah di mana gitu ya. Bahasa seperti itu kan bahasa yang tidak pantas dilontarkan kemudian kepada sesama anak bangsa. Enggak patutlah bahasa-bahasa begitu diuraikan. Enggak penting pun. Orang tua dibawa-bawa, Allah pencipta langit dan bumi dibawa-bawa, bini saya dibawa-bawa juga, kampung halaman saya juga dibawa, agama saya dibawa, nabi saya dibawa. Benar-benarlah ngeri kali. Bikin tema dulu yang tadi ya teman-teman. Ya saya takutnya kalau anak-anak Makassar ini, anak-anak didik saya yang dari perguruan temukan. Nah, makanya lebih baik kalau aparat yang amankan. Karena bahasanya sudah tidak mencerminkan anak Indonesia. Oke teman-teman, ternyata bermanfaat juga akun kecil ini kita gunakan ya. Subhanallah. Silakan teman-teman naik lagi. Silakan minta permintaan, nggak usah sungkan di tap-tap. Masih bisa kan? Masih bisa teman-teman bagi komal ini, bisa kan? Bisa ya? Bisa, oke. Akun besar semuanya udah lumpuh untuk sementara. Ini aja udah 3 kali peringatan tuh. 3 pembatasan. Nah itu sudah ada 3 pembatasan. Apa aja ini pembatasannya ini?
Oke, baik. Oke. Siap. Temanya katanya membahayakan. Kok bisa ya? Sabar ya teman-teman. Gara-gara tema aja kita bisa bersin. Oke. Iya, penontonnya dibatasi juga, nggak apa-apa. Yang penting ada yang menonton di sini 1.000 itu udah lumayan teman-teman. Kita tidak kejar banyak penonton. Yang penting kita bisa mengedukasi, itu jauh lebih baik. Silakan teman-teman sekalian minta permintaan. Kita diskusi lagi. Halo, selamat. Halo Senpai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Senpai, Irfan. Oke, sip. Posisi di mana? Di Kaltim Senpai. Siapa tadi itu yang naik menghujat itu? Nggak tahu. Nanti tugas teman kita itu yang melihat, tahu di mana posisinya. Yang penting kita nggak hujat. Iya. Ini juga masih latihan di sana. Enggak Senpai, sudah vakum ini. Ya latihan lah. Gimana ceritanya? Iya dong. Ini juga Senpai keluar. Gimana? 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 Hai, kok jadi diam sih? Halo? Ya, gimana Simpe Irfan? Itu keluhannya yang akun palsu itu banyak yang masuk sama saya itu. Oh iya, biarkan aja. Yang penting bukan kita yang sengaja kan. Urusannya dia itu. Yang penting kita sudah umumkan. Kalau itu bukan Bang Suma ya sudah. Gitu. Saya sudah jelaskan sama mereka kan. Sudah saya share juga itu konfirmasinya kan. Cuman masih banyak yang tertipu. Itulah. Biarkan aja. Yang penting kita sudah berjuang. Iya, siap sampai. Iya, sampai. Latihan lagi lah, latihan. Cari tempat di sana, pakai. Jangan vakum lah. Jangan vakum. Sayang sekali kalau sudah ada ada. Gimana? Ada SMP Sultan di sini. Cuman dia di. Kok beliau di situ? Bukannya di Kalimantan? Longapari. Iya sama. Aku juga di sini. Oh gitu. Iya. Sultan di Longapari dia. Latihan lah kalian lagi. Iya, siap. Oke. Ya, bilang. Oke, kita naikkan yang ini ya. Makasih Simbe ya. Os. Os. Bajul Angom Os. Thank you. Salam karate.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Iya kabar ya Bang. Bang, saya mohon maaf ya Bang, sama Bang Zuma Siap. ya Bang. Ya. VT Kenapa? saya itu pakai suara Bang Zuma. Terus mantap kan? Iya mantap pakai itu, banyak bertambah follower saya Bang. Alhamdulillah. Saya mohon izin, saya mau minta, saya dari Madura Bang. Oh siap. Oke. Madura Bang. Siap. Madura yang ada di Banyuwangi, ya sekarang ada di Banyuwangi saya gitu. Oh Itu. iya. Saya sering ikuti Bang, tapi VT saya mohon izin. Saya minta izin sama Bang Zuma karena saya pakai suaranya Bang Zuma tapi gambarnya saya Bang gitu loh. Oh siap. Mantap itu Bang, mantap. Lanjutkan. Kan nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya peragakan itu Bang gitu loh. Saya peragakan. Iya. Cuman kalau bisa dikasih catatan, saksikan selengkapnya di channel YouTube Zulkifli M Abbas Official. Ah kan gitu. Oke. Siap. Nanti kalau bikin lagi. Oke. Yang penting saya sudah izin. Kemarin saya naik Siap. ke ini Bang, suruh minta nomor jenengan, saya enggak dikasih. Di DM aja sudah, nanti pasti diangkat kalau Bang Zuma live gitu. Siap. Oke Bang, nggak apa-apa Bang. Yang penting ada manfaatnya buat kita semua untuk agama ini. Ya Cuma- itu apa namanya ya kan, saya juga teman Bugis banyak Bang gitu. Oke. Sip. Iya sip. Oke Bang, salam satu darah. Oke, makasih saudaraku Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, silakan minta permintaan yang masih mau berdiskusi dengan kita. Ayo naik, mari diskusi biar makin cerdas. Naik, mari diskusi bahas tentang keyakinan. Maju kena, mundur pun kena, jadi bingung adanya. Ayo teman-teman, silakan, jangan sungkan, jangan segan. Mari kita berdiskusi. Ini penting. Yang penting jangan menghujat kayak tadi. Menghujat kayak tadi itu tidak mendatangkan hal yang positif. Itu jahat itu. Diskusi aja yang baik. Insya Allah kami akan melayani Anda dengan baik. Karena tujuan kami di sini adalah memberikan edukasi. Itu ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi jengol ya Gurunda. Mohon maaf Gurundaku. Saya lagi tadi itu buka komal, saya nggak lihat, nggak nyimak komal. Saya nggak gitu. lihat ini, nggak lihat komal tapi dengerin gitu. Komal kecil soalnya dek. Komal kecil. Siap Terus, Gurunda. kelihatannya- Gurunda satu mes Gurunda. Oke. Kelihatannya memang saudara-saudara kita dari sebelah ini udah mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri, mulai bingung, mulai bertanya-tanya apa betul yang disampaikan oleh si Suma ini. Waduh, jangan, enggak mungkin betul itu, enggak mungkin betul. Si Suma itu salah, penyesat. Itu sudah mulai main di logika sehat mereka, udah mulai berputar-putar di kepala. Bahaya ini. Kok Bahaya bisa kok? bener. Kok runut kali, dibuka lagi. Wah, iya kok yang benar ya. Hanya mulai ini ceritanya mulai oleng gitu.
Iya betul. Ada si Holong tuh Guru Nda, katanya sering lihat Bang Juma katanya. Holong. Wah, tadi diskusi sama sesama Kristen, HKBP versus HKBP. Si Holong tadi, seru banget tadi. Apa yang mereka ceritakan deh? Apa yang mereka ributkan? Si Holong itu tanya, nanti yang datang kedua kali ke dunia itu Yesus yang mana? Karena Yesus ini kan gambarnya bule-bule ini beda-beda. Ada yang janggutnya pirang, ada yang matanya belok, ada yang ini yang mana? Bingung tuh si namanya Mawar Saragi. Kita tidak yang kita lihat ini adalah firman, perkataannya, ajarannya, bukan gambarnya. Tetapi kata si Holongnya pinter. Tetapi yang kalian bangga-banggakan, yang kalian pajang itu kan foto-foto bule. Sebetulnya yang mana? Yesus yang asli itu fotonya yang mana? Jangan sampai ketika dia turun ternyata negro terus ditolak. Ini bukan Yesus, Yesus bule. Nah, gitu. Itu kritis dia. Nah, makanya saya pakai foto Yesus bule ini, Yesus negro. Nanti kalau yang datang seperti yang di ini gimana katanya gitu. Salah orang berarti ya? Iya, salah orang. Salah orang apa salah Tuhan sih? Bisa dua-duanya berarti. Iya. Iya kan gitu. Si Holong, wah, sampai tadi rame itu. Yesus ada yang matanya lentik, ada yang sudah tua, ada yang bulenya. Pokoknya kan bulenya bermacam-macam. Nah, nanti yang datang itu yang mana? Karena kalau Yesus Afrika seperti foto saya, profil. Kata dia gitu. Khawatirnya nanti yang datang, misalnya yang datang mirip saya nih, mirip yang foto saya, ditolak. Wah, rasis ini, hitam ini, nggak mau, bukan ini. Ternyata Yesus asli, gimana? Bingung dia. Oleng. Tapi kalau yang datang rame, kalau yang datang nanti rame gimana? Banyak kan? Iya, banyak. Gimana? Ada yang bertato pahanya, ada yang tertusuk paku kan? Waduh. Nah, gimana dong? Ada yang datang ke Ananias datang, yang datang ke Paulus datang, yang nampak ke Markus juga datang, yang di Pulau Patmos juga datang, yang datang kepada para murtadin itu pada datang semua. Gimana dong? Yang mana yang asli? Wah, bisa rame nanti ya. Makanya Ya, itulah ya, Masya Allah. Karena kalau misalnya orang-orang masing-masing mengklaim ini punyaku, yang lainnya juga mengatakan ini juga punya, akhirnya nanti masing-masing punya. Kan gitu. Betul. Iya kan? Kan Matius 24 nomor 24. Kristus palsu. Artinya kan ada banyak. Ada banyak. Terus yang turun yang mana? Guru yang turun yang mana? Terus yang turun yang mana nih? Wah, bingung. Ini kita anggap saja nih hari besok itu nanti Yesus turun, Nabi Isa. Nanti kalau orang Kristen misalnya, kalau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu mereka bilang turun, ternyata wajahnya nggak yang dipoto-foto, ditolak, itu pasti ya? Gimana Bang? Ditolak. Wah. Atau mereka yang ditunjang. Makanya diusir nanti. Kan secara logika gini, alam bawah sadar mereka itu sudah Yesus ini loh fotonya. Iya. Yesus ganteng ini loh. Nanti pas datang mukanya mirip saya misalnya. Wah, ini mesti waduh, ini si dadar ini mah, bukan Yesus. Wah, gimana itu kan? Wah, si Nandar ini SPBU katanya. Allah Akbar, ya masuk akal. Dari sini aja gagal ya Guru Nda ya. Dari situ aja ya udah ketahuan. Kan Kristus mereka kan menyesatkan banyak orang. Mereka kan banyak, terus Kristus ini kan juga banyak kan, beda-beda kan di antara mereka ini. Itu dia masalahnya. Yang asli yang mana nanti? Yang asli yang mana ya? Ya mungkin potongannya kayak orang Timur Tengah lah pasti. Iya. Nggak mungkin bule. Pas karena datang bukan bule ditolak nanti berarti. Ya, karena beliau bukan peranakan kan? Atau peranakan? Iya, bukan peranakan. Bukan blasteran, bukan. Asli Semitik. Iya. Terus gimana dong nanti? Nah, itu dia makanya. Yang ada kita tonton pengusiran. Kalau Nabi kita kan ummati.
beliau bolak-balik kemudian ke neraka melihat masih ada nggak umatku di sini, diangkatnya masih ada nggak umatku. Kalau mereka nggak diusir, pembuat kejahatan kan gitu. Aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian, kan beda kan ya. Allahu Akbar, Masya Allah. biasa. Masya Allah bang, luar biasa. Tadi rame banget tadi, itu pinter banget si Holong tuh. Tapi dia masih Kristen, cuma dia mengakui kalau Yesus bukan Tuhan. Si Holong itu mengakui kalau Yesus itu cuma anak Allah dan utusannya dan nabinya, bukan Tuhan. Dia masih percaya. Saya Ingat ya? Nah, itu nanti Holong kalau ada ini naik aja ke Gurunda Juma ya. Tahu dia suka buka kamera juga kan. Nah, buka kamera, halak Batak dia. Ya, ada perlihatkan itu foto juga, foto salibnya kan. Tapi ada berita duka dari dia. Apa katanya? Sepeda motornya itu, kalau orang Sumatera bilangnya keretanya dia. Keretanya dia itu dicopot, peleknya dua-duanya. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Terus di bannya itu ditulisin, kamu jadi muslim saja katanya gitu. Oh iya, karena memang kemarin itu pas live di tempatku dia ditelepon. Nah iya, Ditelepon. kamu jadi muslim saja. Jadi bannya itu dipelek nih, ditulisin kamu jadi muslim aja. Jadi dicopot bannya itu. Kasihan ya. Waduh, jadi muslim aja kamu. Sampai dia berangkat kerja ke jalan kaki katanya. Ya, karena peleknya nggak ada, yang ada cuma bannya doang. Jadi ada pesan apa ya, kayak surat kaleng gitu. Nggak tahu pelakunya, dibilang kamu masuk Islam aja gitu. Nggak usah ngomongin Kristen, kamu masuk Islam aja. Kasihan. Berarti pada saat beliau itu live sama kita, orang-orang itu nonton. Ya nonton, karena ya siapa sih yang nggak kenal Bang Juma gitu kan? Iya. Kasihan dia bang. Siapa bang kok takut ada oten yang udah kepanasan ini, kayaknya mau naik ke abang nih. Ada nggak? Belum ada deh, belum ada. Nampak kan kalau ada di sini ya? Ada nampak nggak? Ada nggak nampak di situ bang? Nggak ada. Tapi tamu nggak kelihatan deh ininya. Oh nggak tahu ya, nggak kelihatan ya. Siap. Di situ berapa abang? 1,3 yang nonton. Alhamdulillah. Ya, ini akun keberapa ini? Ini akun baru ini, Bang Suma 02. Oh iya, teman-teman di follow ya, gurunda kita ya. Kenapa akun utamanya bang? Oh, nggak tahu, bisa tapi nggak bisa naikin orang, nggak bisa mungkin. Itu biasanya pelanggaran apa namanya itu? Pelanggaran partisipan yang naik. Oh gitu ya. Iya. Makanya saya kalau udah keras-keras banget, misalnya ada otennya menghujatnya terlalu brutal, saya turunkan. Soalnya sekarang pelanggaran TikTok itu mulai dari pelanggaran multi, pelanggaran rungkat sama sekali. Nah, sekarang bertahap. Oh gitu. Itu bang. Iya. Jadi kalau ada otennya terlalu brutal nggak usah dinaikin. Maksudnya turunin aja. Maksudnya kata-katanya kasar, bilang kebun binatang. Nah itu. Kejam kali lah. Kejam kali dia. Iya, siap abangku. Atau abang kesini aja nggak apa-apa. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau di situ nggak ada otot, kesini aja. Iya, insyaallah. Iya. Buat teman-teman kalau mau menyimak gurunda kita silahkan ya beralih, karena kami debater muslim itu nggak ada rival. Kalau saya kemarin lihat Bang Juma yang nonton sampai 10.000 itu senangnya tiada tara. Alhamdulillah gitu kan. Karena saya lihat juga kan ada tuh live terpopuler Gurunda Juma di seluruh Indonesia, itu urutannya 23, 24, 25, saya lihat itu seluruh Indonesia. Ada kan di atas kita, coba Bang, lihat di atas kita itu kan ada live populer. Nah, itu bisa dilihat itu urutan pertama siapa, urutan kedua siapa, ada itu. Iya. Nah, itu di atas sebelah kiri kita kan ada tanda love tuh, ada live populer. Itu bisa dilihat urutan-urutannya. Apa namanya itu? Live populer, coba ya. Coba ada itu. Nah, kalau 10.000 penonton ke atas itu paling urutannya bisa, kalau sekarang saya 2.000 ya, ini kan 2.200. Itu nggak masuk. Nggak masuk, soalnya di atas 100. Gitu.
Kalau penontonnya sampai 10.000, 18.000 itu masuk peringkat berapa gitu biasanya? Kalau saya di peringkat berapa lihatnya, Dek? Oke. Yang sekarang yang paling tinggi si Tony Chu, Rian Arifin. Kalau saya nggak masuk ini, nggak masuk urutan, maksudnya karena di atas 100. Oh gitu. Iya. Oh, dia Abang harus... sekarang nggak ada, Abang. Kalau kemarin ada, itu kalau kemarin itu saya lihat 25, 24 gitu ya, seluruh Indonesia. Ya kan berubah-ubah tiap hari kan. Ya. Nih Yusuf PI urutan 34 penontonnya. Masya Allah. Tuh 34. Kemarin Abang 23, 24 stagnan di situ. Jadi saingan kan, saingan dengan lab-lab yang lain. Jadi ada 23 naik lagi ke 24. Naik turun lagi ke 23. Kalau 23 berarti kan perangkatnya ini istilahnya nomor yang bagusnya. Maksudnya semakin urutan pertama siapa, urutan kedua rankingnya jadi 23. Itu kemarin saya lihat 23, 24, 25 gitu. Jadi naik turun. Masya Allah. Iya. Siap abangku, takutnya ada outer yang mau naik. Iya, buat teman-teman yang nonton di sini kalau mau lihat Gurunda Juma sama aja ya. Kalau di sini Nandar udah biasa nih, pengen lihat Gurunda Juma boleh. Karena kami itu nggak rival, kami saling support dalam doa, kami saling support karena tujuan kita mardotilah, mengharap keridhaan Allah. Yang belum follow Gurunda Juma silakan di follow ya. Siap abangku, makasih ya bang. Makasih Dek, makasih. Yuk lanjutkan perjuangan abangku. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana? Kita teruskan. Kalau sudah naik tuh, sudah 1,5 tuh penontonnya. Berarti udah nggak dibatasin lagi kayaknya. Semoga aja ya. Selamat malam. Apa kabar? Malam juga. Boleh buka kameranya. Bentar ya. Iya. Hai. Lagi di luar. Ya, ini lagi di luar, lagi ini tempat kerja. Mau nanya yang perkara kemarin Bang Juma. Ini udah pernah Kan kemarin saya udah yang orang tuanya, bapak saya Muslim, mama saya Kristen itu loh. Kapan itu? Maunya yang kemarin kan saya minta di DM aja gitu loh Bang Juma. Ada kan? Teman-teman ingat nggak? Beneran nggak? Saya kok jadi lupa. Udah lama. Saya kan mau minta pendapatnya Bang Juma untuk kayak papa selalu ngasih apa sih masukan, mama juga, tapi saya juga bingung mau masuknya kemana. Gitu. Oh gitu. Sekarang ini agamanya apa? Kalau kemarin kan karena, mohon maaf ya, kemarin kan karena menghormatin papa, jadi ngikutnya papa. Cuman sekarang itu mau dapat pasangan itu dari sebelah, pengen nikah begitu. Sebelah itu maksudnya di seberang lautan atau? Oten. Oh oten. Iya. Oten. Sementara sekarang ini Muslim. Muslim tapi saya belum kayak sepenuhnya gitu loh, sholat ngaji juga nggak bisa. Oh. Nggak terlalu banyak belajar tentang itu karena saya masih mencari lah, belajar lah Bang Jumba. Oh gitu ya. Iya. Coba aja deh gini. Pengen. Kalau kita mencari apa nih? Mencari pasangan hidup, ya kan ya? Kalau kita mencari pasangan hidup itu kan kita pinginnya itu hidup di dunia sampai ke kehidupan berikutnya kan gitu. Benar kan? Jadi kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita. Tentu kita tidak ingin begitu meninggal, ya itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya kan gitu.
Nah, saya belajar Bible ini itu sudah 18 tahunan saya belajar bergelut dengan Bible. Saya sampai hari ini belum menemukan ada data bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga kita nanti di surga. Di sini. Artinya ketika saya menemukan ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Ar-Ra'd ayat 23, itu saya sangat bangga jadi seorang muslim. Kenapa saya sangat bangga? Karena di situ dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi orang-orang Islam itu ketika nanti mereka meninggalkan dunia ini, hidup di kehidupan berikutnya yaitu akhirat, mereka dikumpulkan kembali hidup berbahagia bersama dengan istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, dan juga cucu-cucunya. Di kehidupan yang kekal yang tidak ada lagi kematian, kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Bukankah itu adalah kebahagiaan yang kita cari? Kalau kebahagiaan di dunia ini kita bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, ya paling lama 50 tahun, 60 tahun lah misalnya. Tapi setelah itu kita nggak ketemu lagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kita nggak jumpa lagi. Lalu buat apa kita hidup di sana kekal kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi? Percuma dong kita membina rumah tangga bahagia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, meninggal dunia nggak jumpa lagi. Buat apa? Ini saya tidak temukan di sini, tapi saya temukannya di sini. Al-Quran surah Ar-Ra'd. Jaminannya, jaminannya ya. Iya, jelas jaminan Al-Quran itu. Iya, jaminan Al-Quran itu jelas. Kada aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Dikatakan bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang beruntung. Mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau di Bible, sekali lagi. Kalau di Bible, saya tidak pernah menemukan orang-orang Kristen disebut oleh Yesus mendapatkan jaminan keselamatan di sini. Hanya dikatakan orang yang percaya, tapi dikatakan Kristen enggak. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi, tidak pernah dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang mendapatkan jaminan di kitabnya mereka. Itu enggak ada. Tapi kalau di sini banyak. Jaminan orang-orang Islam. Al-Quran surah Al-Mu'minun At-Taqabun ayat 9. Ini jaminannya. Jadi Islam kitab sucinya menjamin umatnya untuk surga, kekal di dalam. Kalau ini nggak ada, di sini nggak ada. Maksudnya nggak ada itu tidak ada Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang beragama Kristen itu akan selamat. Yang ada dikatakan hanya orang yang percaya saja, percaya. Tapi kata mama saya, Yesus itu menebus dosa. Kalau Yesus menebus dosa, Nabi Muhammad menghapus dosa. Kalau Yesus menebus dosa gini,